يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم، ورضي الله تعالى عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم كوننا في الدين الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندهم. رب اختم لنا بالخير يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu halqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, allazina yastami'u qawla fayattabi'u ahsana, ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur akan kehadirat Allah yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu Aidinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan berselawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, kami mengajak kepada hadirin sekalian dan diri kami pribadi, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh ilmu harusnya dapat menjadikan kita bisa menjadikan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka setiap muslim diwajibkan menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabil ilmi faridatul ala kulli muslimin, yang mana artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi individu muslim. Prioritas dalam menuntut ilmu adalah mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu iman dan Islam, serta ilmu mengenal Allah. Namun umat Islam tidak boleh begitu saja mengabaikan ilmu lainnya. Ketika tanpa ilmu, umat Islam hanya akan menjadi terbelakang dibandingkan dengan umat-umat lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah menceritakan kisah Qarun sebagai contoh bahwa sungguh tidak elok jika manusia hanya mengumpulkan harta tanpa berusaha menambah ilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmi indi wa alam ya'lam anna Allah qad ahlak min qablihi min al-quruni man huwa ashadu minhu wa aksara jam'a wa la tus'aluna an duni bihi mujrimun. Yang mana artinya Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberikan harta itu karena ilmu yang ada padaku, dan apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Quran surat Al-Qasas
ayat 78. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang benar bahwa mencari ilmu sungguh terasa amat berat, terutama ilmu-ilmu yang dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita ingin beruntung di akhirat kelak, maka ilmu pula lah yang mendekatkan keberuntungan dan fadl Allah. Sebagai hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, siapapun yang menghendaki atau keberhasilan dunia, maka ia berilmu. Siapapun yang menghendaki keberuntungan akhirat, ia pun harus berilmu. Dan siapapun yang menghendaki kedua-duanya, tentu ia harus berilmu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tersebut dalam kitab Hilayatul Awliya wal Tabarakul As-Sifat, bahwa mencari ilmu karena ridha Allah adalah ibadah. Belajar adalah mengingat kebesarannya Allah. Sahabat Mu'abad juga mengatakan mencari ilmu adalah perjuangan yang pahalanya seperti pahala berjihad. Mengajarkannya ilmu adalah sedekah, setelah ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamu walladzina la ya'lamu." Adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran surat Al-Jumar ayat 9. Tentu kita dapat membedakan antara mereka yang memiliki ilmu dan mereka yang tidak memilikinya, karena ilmu pengetahuan adalah puncak segala kebahagiaan, sebagaimana kebodohan adalah titik awal dari segala keburukan. Keselamatan datang dari ilmu, kehancuran datang dari kebodohan. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam menetapkan ilmu pada kedudukan yang sangat tinggi. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan manusia, pembeda antara hak dan yang batil, serta kunci diterimanya dan tidak diterimanya amal ibadah kita. Beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu bisa berujung pada kesia-siaan, karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima suatu amal yang tidak sesuai dengan tuntunannya. Ada beberapa keutamaan menuntut ilmu dalam Islam yang sepatutnya memotivasi kita untuk terus belajar sepanjang hayat. Yang pertama, diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Dia akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kita. Yang kedua, dimudahkannya jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang ketiga, ilmu adalah amalan yang tidak terputus. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu dari 3 amalan manusia yang tidak akan terputus pahalanya meskipun ia telah meninggal dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menuntut ilmu agama ini ada yang mesti kita ketahui, bahwa ilmu agama itu ada yang bersifat fardhu ain yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan bersifat fardhu kifayah yang boleh diwakilkan dalam belajarnya. Dalam fardhu ain ada 3 pokok ilmu yang dipelajari. Yang pertama itu ilmu akidah, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ketiga ilmu itulah sebagai 3 pokok dalam ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk umat agar bisa sampai kepada keridhaan Allah. Oleh karenanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah
itu menempatkan 3 kelompok ajaran Nabi itu sebagai landasan bagi muslim dan muslimat yang ingin menyempurnakan agamanya. Bagi siapa yang merasa sebagai mengikuti kaum salaful saleh yang mereka itu adalah 3 generasi terbaik setelah kenabian, maka kita juga harus mengikuti apa yang telah digariskan dalam mazhab al-sunnah wal jamaah. Itu sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang berada dalam mazhab al-sunnah itu wajib bermazhab atau belajar fikih atau syariah, mengambil salah satu dari 4 imam mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang kedua, orang-orang yang berada dalam mazhab al-sunnah wal jamaah itu wajib belajar akidah, dan akidah ahlul sunnah wal jamaah itu mengacu pada akidah yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang ketiga, orang-orang yang berada dalam mazhab al-sunnah wal jamaah itu bertasawuf. Contohnya mengikuti tasawuf Syekh Junaidi al-Baghdad dan Imam al-Ghazali. Ketiga, pokok ajaran mazhab al-sunnah itu dipertegas lagi dalam Mukhtar Ulama al-Sunnah wal Jamaah tahun 2016 di Chenia, agar umat yang bergabung dalam mazhab al-sunnah wal jamaah ini tetap berada mengikuti dari 3 kelompok pokok ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bab Islam, iman dan ihsan. Pokok ajaran Nabi ini pula yang harus diajarkan dalam mazhab al-sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, dan akan membimbing kita dalam ibadah dan bermuamalah. Mari kita jadikan majelis-majelis ilmu, membaca Al-Quran dan bimbingan para ulama sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwas samiul alim. اللهم صل على ذات المكملة ورحمة المنزلة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, 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 summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qala bala wal waba wal qurun wal jannal anjalam wal mizan wasu'al bifati wal mi'ad ma dhahara minha wa ma batana
بلاد إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.